Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Salma Della Sofia dengan NIM 2020-33258. Yang kedua, Meisyana Sintiawati dengan NIM 2020-33266. Yang ketiga, Ninis Fiftiasari dengan NIM 2020-33273. Dan yang keempat, saya sendiri, Dina Zanuba Rohmah dengan NIM 2020-33274. Materi dari diskusi kelompok kami adalah sejarah perkembangan pendidikan masa peradaban Islam. Pengertian periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajarotun, artinya pohon. Secara sistematik, sejarah sama seperti pohon yang mempunyai cabang dan ranting, bermula dari bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Periode peradaban Islam merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Jadi, periodisasi peradaban Islam adalah ilmu sejarah atau pembabakan sejarah yang mengkaji perkembangan peradaban Islam dalam konteks dan tolak ukur tertentu. Definisi sejarah pendidikan Islam adalah kata pendidikan. Pendidikan dalam arti luas adalah bimbingan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, lingkungan, terhadap seseorang. Pendidikan dalam arti sempit adalah bimbingan yang dilakukan seseorang yang kemudian disebut pendidik terhadap orang lain yang kemudian disebut peserta didik. Sejarah pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya umat manusia di bawah sinar ajaran Islam, yaitu yang bersumber dan berpedomankan ajaran Islam. Periodisasi sejarah pendidikan Islam dibagi menjadi 3, yaitu 1. Masa klasik 650 sampai 1250 Masehi. 2. Masa pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Masa modern 1800 sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya periodikan klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. 1. Pendidikan Islam di masa Nabi Muhammad SAW tahun 571 sampai 632 Masehi. Sejak Nabi Muhammad SAW dia akan menjadi Rasul sebagaimana datangnya Islam sampai sekarang telah berjalan sekitar 14 abad lamanya. Pendidikan sejarah Islam mempunyai sejarah yang panjang dimulai sejak periode klasik. Menurut surat Al-Mudaththir ayat 1-7 menyeru yang berarti mengajak berarti mendidik, dan dari wahyu yang mula-mula turun itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu A. Pendidikan keagamaan, B. Pendidikan akliyah dan ilmiah, C. Pendidikan akhlak dan budi pekerti, D. Pendidikan jasmani. 2. Pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, peradaban Islam memberi contoh bagaimana cara mengendalikan negara dengan bijaksana dalam politik dan mengandung hikmah berpikir, berperilaku yang berbau kelincahan dan kelicikan. Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan Islam dipegang secara bergantian oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 3. Pendidikan Islam di masa Muawiyah dan Abbasiyah dan kekhalifahan selanjutnya tahun 661 sampai 1250 Masehi. Dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, mulailah kekuasaan Bani Umayyah. Adapun kemajuan pendidikan dan peradaban Abbasiyah menjadi kemajuan terutama pada Khalifah Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi.
dan puncak kejayaan terutama pada masa Khalifah Al-Mahdi, dan puncak popularitasnya baru setelah pemerintahan Harun ar-Rasyid tahun 785 sampai 809 Masehi, dan diteruskan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Periode pertengahan berlangsung antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dalam periode pertengahan ini dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama adalah zaman kemunduran. Disebut zaman kemunduran karena pada masa ini dunia Islam berada dalam proses penghancuran oleh bangsa Mongol. Mongol berarti adalah bangsa dari negara Mongolia. Zaman kemunduran ini berlangsung sekitar 250 tahun. Kemunduran diawali oleh hancurnya Baghdad oleh Hulakoh. Hulakoh sendiri adalah tentara Mongolia. Dia membunuh semua keluarga khalifah, namun salah seorang anak dari Bani Abbasiyah dan saudaranya berhasil menyelamatkan diri ke Mesir. Yang kedua adalah zaman tiga kerajaan besar. Yang pertama adalah zaman kerajaan Utsmani di Turki yang berlangsung antara tahun 1290 sampai 1924 Masehi. Pada kerajaan Utsmani, pendidikan mengalami kemunduran disebabkan karena banyaknya ulama dan guru-guru yang hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu agama dan bahasa Arab serta sedikit belajar ilmu hukum dan ilmu. Yang kedua adalah kerajaan Safawi di Persia yang berlangsung antara tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Islam di Persia dikenal sebagai bangsa yang beradaban tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan seperti filsafat, ilmu sejarah, teologi, dan seni. Namun, sepeninggal Raja Abbas I, ilmu pengetahuan mengalami kemunduran disebabkan oleh raja-raja setelahnya yang bersikap diskriminatif, kejam, dan suka minum minuman keras. Yang ketiga adalah kerajaan Mongol di India yang berlangsung antara tahun 1526 sampai 1558 Masehi. Pendidikan di kerajaan Mongol India menjadikan tiga bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa kesusastraan dan bahasa istana. Periode modern tahun 1800 sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir membuka mata dunia Islam akan kemunduran umat Islam di samping kemajuan Barat. Dengan demikian, timbulnya apa yang disebut pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Pemuka-pemuka Islam mengeluarkan pemikiran-pemikiran untuk membuat Islam kembali maju. Seperti contoh Muhammad Ali Basyah pada tahun 1805 Masehi, beliau membangun Al-Azhar kembali untuk menghidupkan semangat para ulama. Dan beliau mengirimkan para ulama ke Eropa untuk belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik, kalam, dan lain-lain.